Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Perkenalkan, saya Raga Ridho. Kali ini saya akan menganalisis yaitu kasus pelanggaran etika bisnis dari sudut pandang etika bisnis Islam. Adapun kasus yang saya angkat atau tema yang saya angkat yaitu kasus penipuan haji dan umroh. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apakah etika bisnis Islam itu. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya bisnis tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Selanjutnya itu sekilas informasi. Menunaikan ibadah haji adalah cita-cita setiap muslim. Begitu besar kerinduan orang menziarahi Ka'bah. Di Indonesia, minat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sehingga membuka peluang untuk membuka bisnis perjalanan haji dan umroh. Kuota haji Indonesia berjumlah 221.000, terdiri dari 232.000 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Selain itu, kuota haji Indonesia juga diberikan untuk petugas sebesar 4.200 kuota. Biro Perjalanan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umroh. Keberadaan Biro Perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tanah suci. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat cara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Selanjutnya itu prinsip etika bisnis Islam. Pertama adalah satu, adil. Kedua ada keseimbangan, adil. Dan ketiga yaitu tindak bebas, berfungsi. Keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kelima adalah kebenaran. Selanjutnya kita akan masuk di kasusnya. Bertambahnya jumlah jemaah haji dan umroh setiap tahunnya menyebabkan masyarakat yang beralih profesi dan kemudian membuka agen perjalanan umroh, tapi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang harus dipersiapkan, maka kebanyakan dari mereka menyerahkan seluruh keperluan untuk pergi ke tanah suci mereka, baik dari awal pembuatan paspor sampai jemaah umroh. Menyelesaikan ibadahnya biasanya diurus oleh agen travel. Minimnya kuota umroh di Republik Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang memimpikan untuk menginjakkan kakinya di tanah Mekah, baik untuk menjalani ibadah umroh maupun berangkat haji. Karena hal tersebut, terdapat segelintir oknum yang sudah tertutup mata hatinya dan menganggap ini adalah peluang bisnis dengan cara menipu berkedok travel umroh. Yang ditawarkan travel perjalanan haji dan umroh yaitu dengan memberikan harga murah tetapi mendapatkan fasilitas yang bagus, iming-iming pendapatan tiket gratis dan cashback bila mengajak calon jemaah lainnya, dan harga promo dengan tambahan liburan ke negara-negara di Timur Tengah. Dan ini adalah contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus penipuan berkedok travel haji dan umroh PT Usmania Hanian atau Hanian Tour pada tahun 2018 dengan korban jemaah sebanyak 1.800 jemaah dan total kerugian mencapai 37,64 miliar. Selanjutnya yaitu kasus penipuan First Travel pada tahun 2017. First Travel
laris-manis lantaran mereka menawarkan paket ibadah ke Tanah Suci dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran saat itu. Korban berjumlah sekitar 63.000 jemaah dengan kerugian jemaah mencapai 1 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu kasus penipuan PT Amanah Bersama Umat atau Abu Tur pada tahun 2017. Ada kurang lebih 86.000 jemaah yang gagal berangkat ke Makkah dan total kerugian yang dirasakan jemaah sebanyak 1,6 triliun. Daya tarik yang dilakukan yaitu memberikan harta yang murah dengan harga standar yang beredar di pasaran. Selanjutnya yaitu kasus penipuan Al-Fatih Indonesia Travel pada Januari 2023 dengan total jemaah yang menjadi korban yaitu 45 jemaah haji dengan total kerugian sebesar 4,6 miliar. Dan kasus yang baru-baru terjadi ini yaitu kasus penipuan haji dan umroh ilegal yang terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang terjadi pada 3 Juli 2023. Ada 18 jemaah yang tertipu dan kerugian ditaksir sekitar 455 juta rupiah. Selanjutnya itu pelanggaran etika bisnis pada penipuan travel haji umroh. Yang pertama yaitu prinsip ketuhanan atau tauhid. Ibadah Tanah Suci merupakan ibadah impian oleh umat muslim di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kuota haji yang didapat Indonesia, peluang ini dimanfaatkan oleh Biro Travel untuk melakukan penipuan. Ibadah haji merupakan ibadah yang utama dan yang bagi yang berkecukupan. Ibadah haji seharusnya tidak boleh menjadi objek tindak kejahatan dan penipuan, sebab tidak semua umat Islam bisa mempunyai kesempatan untuk ke Tanah Suci. Dengan tidak penipuan ini, penyedia jasa bertindak zolim karena menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab. Penipuan terjadi karena biro yang menyediakan jasa secara tidak langsung sudah tidak bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya kepada konsumen. Tanggung jawab tersebut meliputi dari adanya surat izin perusahaan, pemberian layanan untuk pendaftaran, pemberian fasilitas yang sesuai, pengurusan berkas atau dokumen, dan pendampingan serta servis untuk manasik haji. Travel yang melakukan penipuan secara terang-terangan sudah tidak menjalankan prinsip etika bisnis Islam karena mengabaikan tanggung jawab kepada jemaah. Berikutnya yaitu prinsip kebenaran. Pihak travel secara jelas menutupi informasi yang seharusnya diinformasikan kepada jemaah, tetapi tidak menyampaikan apa yang sebenarnya yang harus disampaikan, bahkan memberikan informasi yang tidak seharusnya dan sebenarnya. Penyampaian informasi yang tidak jelas dan tidak transparan akan menyebabkan ketidaknyamanan jemaah atas pelayanan yang diberikan. Seharusnya informasi yang diberikan haruslah transparan dan terbuka, baik itu dari segi tanggal keberangkatan, fasilitas yang didapatkan, penginapan, akomodasi keberangkatan hingga kepulangan, serta biaya terperinci apa yang didapat oleh jemaah. Dari paparan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyedia biro jasa perjalanan haji dan umroh merupakan suatu usaha yang membantu orang untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umroh. Akan tetapi, banyak kasus penipuan yang berkedok umroh murah yang menarik minat konsumen untuk memesan jasa yang disediakan oleh biro travel. Penipuan ini jelas sudah melanggar etika berbisnis karena tidak menerapkan dan mengabaikan prinsip etika bisnis.
Sebagai seorang konsumen, kita harus sebisa mungkin menghindari dan lebih selektif dalam menentukan biro travel yang akan digunakan dan jangan tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang ditawarkan oleh biro travel. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.